Kain sisa produksi konveksi dan garmen biasanya cuma dianggap sebagai bahan sisa yang nggak ada manfaatnya. Biasanya dibuang gitu aja dan berakhir menjadi limbah atau sampah. Berbeda ya dengan pelaku industri kerajinan rumahan yang biasanya mengolah barang bekas menjadi berbagai kerajinan tangan. Dari limbah kain sisa jahitan yang kelihatannya nggak memiliki nilai, bisa diolah menjadi keterampilan kreatif, menjadi berbagai macam produk kerajinan yang memiliki fungsi dan harga jual cukup tinggi. Dan pojok terampil kali ini kita akan belajar langsung ya dengan Mas Andre, owner Alia Tenun. Gimana mengolah limbah konveksi menjadi berbagai macam produk. Salah satunya keset tenun yang cantik menarik. Di Peranggo Alia Tenun yang berada di Jalan Pelita 5, Kertoharjo, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, berkarung-karung bahan baku keset tenun bertumpuk di ruang depan pemirsa. Awalnya bingung nih, tumpukan tali-tali putih itu buat apaan sih? Ternyata buat bahan bakunya. Walaupun bahan bakunya itu limbah kain konveksi atau pinggiran kain yang udah dibuang oleh industri garmen, tapi jangan dipandang sebelah mata ya, kekuatan dan penampilannya secara emang gak kalah bersaing dengan yang berbahan baku non-limbah. Mas Andre biasanya mendapatkannya dari pabrik atau dari tempat konveksi. Nah biasanya jumlah yang diambil dari pabrik itu sekaligus berkuintal-kuintal dengan kondisi kain yang gak bisa ditebak. Kadang kainnya masih dalam kondisi baik dengan panjang puluhan meter, tapi kadang juga dalam kondisi sobek dan awul-awulan. Ini dapat limbah kayak gini dari mana? Dari pabrik tenun Solo, dari Solo. Dari Solo, bukan dari Pekalongan? Bukan. Oh ini dari Solo ternyata ya. Limbah pabrik. Oke. Ini kan bukan kain perca. Ya. Ini apa sebenarnya? Limbah apa ini? Ini berarti dari pinggiran kain itu. Pinggiran kain. Terus dari mesinnya ada alat potongnya. Oke, jadi bahan utamanya adalah limbah pinggiran kain ya. Pinggiran kain. Udah bisa bayangin dong ini pinggiran kain. Yeah. Jadi bukan apa-apa. Ini nanti ini kan panjang banget. Iya. Ini berapa karung nih kalau sekali beli? Sekali beli itu biasanya 1 truk. 1 truk, oh my god, banyak banget. Dan ini akan melewati beberapa proses sebelum akhirnya berubah bentuk menjadi keset seperti ini. Oke, peralatannya lagi apa nih? Kalau ini bahan kan seadanya. Seadanya? Iya, benar-benar seadanya sekali. Apa Jadi, kayak apa? cuman bak buat mewarnai, mesin cuci bekas buat mengeringkan. Terus gantar apa adanya. Gantar. Gantar itu bambu yang dipotong. Iya, panjang ya gantar ya, yang buat kalau kita nyari layangan putus. Iya, betul. Nah, itu nanti kita manfaatkan buat jemur. Oke, dan ini kan kita mengenal bahannya dulu. Iya. Abis itu langkah selanjutnya apa, Mas? Langkah selanjutnya ini kita sortir, kita sambung sampai panjang, terus kemudian kita treng. Kita treng itu ya diukel. Oke, pelan-pelan deh. Abis ini kita akan sortir dulu ke bagian yang lain, yuk. Siap. Oke deh, yuk kita ke sana ke bagian sortir ya. Kalau awalnya sih sebenarnya ya karena basic dari orang tua kan memang tenunan. Cuman karena tenunan kan sudah kondisinya sudah nggak laku kayak zaman dulu. Akhirnya ya karena ada tenunan tadi terus bisa nemu limbah yang tadinya memang belum ada sih sebenarnya. Terus tak pikir ini kayaknya bisa jadi keset, bisa ada nilai jual. Akhirnya ya tak coba bikin. Limbah bahan baku terlebih dulu disortir dengan cara diulur panjangnya. Terus diurai ya dari gumpalan-gumpalan besar. Karena bahan yang didapetin itu kan bentuknya satu gulungan besar tuh. Dimasukin karung. Jadi harus benar-benar diurai supaya nggak ruwet. Untuk kain-kain yang nggak terpakai, nggak lantas dibuang gitu aja, tapi dikumpulin lagi untuk produk lain. Tujuannya tentu aja agar nggak ada limbah yang bertumpuk di lingkungannya. Kalau semuanya pasti kepake, nggak mungkin ada yang nggak kepake ya? Sepasang. Oh, yang ini sepasang. Oh, pasti sepasang. Nah, sepasang. Oke, jadi nyortir itu pemirsa
lebih ke karena dapat dari pabriknya kan masih dalam posisi yang berantakan kayak begini, masih saling ikat ya kan. Nah nanti kalau dijadiin itu susah nanti. Nah, ini kayak gini. Ini jadi bener-bener, oh gitu, diputus. Diputus biar nggak ada bendokan. Nah begini. Jadi kan rapi. Oh jadi sama dielus gini ya? Sama dielus-elus. Ini nyortirnya seperti ini kurang lebih. Nah ini kan dipotong. Untuk motongnya berapa sih panjangnya gitu, nggak ada batasan ya? Nggak teratur. Oh jadi terserah aja? Terserah aja kalau misalkan. Oke nih mas, lanjutin. Ya oke. Ini masih ruwet kayak begini. Nah, ini kan benangnya dari sana kan ruwet memang. Iya ruwet. Dan agak. Iya. Ini walaupun kita ngomongin limbah, tapi ini bisa dibilang kan hasilnya jauh banget dari bayangan kita yang seperti ini ya. Mungkin kalau orang lihat kan, aduh apa itu? Nggak ngerti. Tadi waktu awal masuk ke sini juga ini apa sih? Ini ternyata bahan utamanya seperti ini ya. Ini kan upahnya per kilo, Mbak. Ini diborongin ke orang? Biasanya kan di sini orangnya upahnya per kilo. Per kilo. Iya, nanti sehari dapat. Kalau di sini di Alia Tenun itu berarti selain keset apa lagi mas? Keset itu selain keset ada karpet. Ada karpet. Matras sajadah. Oke. Terus. Semuanya dari bahan apa? Ya. Kalau yang dari ini cuman keset doang? Yang pemanfaatan limbah, ini buat konveksi? Karpet bisa, buat matras sajadah juga bisa, cuman kebetulan ini nggak ada stoknya. Oh nggak ada stoknya, tapi biasanya juga dipakai untuk itu selain keset ya? Pesanan biasanya kan ukuran, tinggal main ukuran tok. Yes. Kalau karpet ukurannya berarti besar. Lebih besar dong, tapi yang jelas bahan utamanya ini ya. Oke, jadi pemirsa di Alia Tenun sendiri milik Mas Andre itu selain membuat keset dari pemanfaatan limbah konveksi pinggiran kain ini, juga membuat karpet, matras sajadah. Iya, matras dan sajadah, tapi hari ini nggak ada, karena kita mau belajar bikin keset aja. Setelah disortir, tumpukan kain yang bahkan bisa mencapai panjang hingga ratusan meter itu kemudian akan digulung teratur atau istilahnya ditreng atau dikelompok-kelompokkan menjadi pontong-pontong tali. Tujuannya sih tentu saja untuk lebih mempermudah produksi ya, terutama ketika akan masuk ke tahap selanjutnya, yaitu tahap pewarnaan dan penjemuran. Jadi tahapannya pertama kita pilah-pilah limbah dulu sampai benar-benar udah rapi, terus kita rapikan di treng, kemudian dicelup warna, jemur kering, setelah itu kita tenun, kemudian jahit, rumbai, sudah jadi. Oke, masih terus bersama saya dan Mas Andre, ownernya Alia Tenun, masih terus melihat bagaimana proses pembuatan keset tenun. Kalau tadi kan kainnya udah disortir, terus udah di-trek, di-treng ya? Ya, di-treng. Di-treng, terus ini dibasahin dulu kan? Basahi pakai sabun. Ya pemirsa, padu padan warna yang eye-catchy itu emang membuat tampilan keset tenun buatan Mas Andre menjadi sangat menarik. Untuk itu, proses pewarnaan emang menjadi tahap yang cukup penting dalam sebuah proses produksi. Jadi harus benar-benar diperhatiin gimana sih cara membuat warna-warna tersebut terserap sempurna dalam gulungan tali benang ya, dan bakal awet alias nggak gampang luntur. Ternyata ada tipsnya juga sih, yaitu penggunaan air sabun colek merek Dangdut. Karena emang mengandung zat tertentu yang bagus banget untuk proses penyerapan warna. Jadi gulungan benang dicelupin dulu seluruhnya ya ke dalam air sabun, kemudian ditiriskan bentar, baru dicelupkan lagi ke dalam wadah berisi racikan pewarna. Biasanya untuk satu treng atau satu gulung benang itu diperlukan sekitar 500 ml larutan pewarna. Nah, pencelupan dilakukan beberapa kali sesuai dengan kepekatan warna yang kita kehendaki. Nah udah. Ini masih dimasukkan satu lagi. Dikasih lagi satu ukuran ya. Satu treng, satu cibuk. Satu treng, satu cibuk. Ya. Sampai akhirnya semua yang ada di sini yang warnanya masih putih itu bisa tercover. Warnanya kuning banget, kuningnya lucu. Kalau untuk warna-warna kayak gitu yang nentuin Mas Andre berarti ya? Iya. Oke. Biasanya tergantung pesanan juga, Mbak. Ya, saya bantu. Oh, ini gini. Ada lagi nggak? Satu lagi? Satu lagi. Satu lagi ya. Oke. Ini warnanya seperti ini pemirsa.
Dan ini pigmented banget, begitu dicelup di ukuran yang sudah dipastiin tadi sama Mas Andre, ukuran bakunya itu warnanya langsung ngeset kayak begini. Seperti ini. Terus disiram lagi. Siram lagi. Kapan lagi sih bisa ngerepotin bosnya Alia Tenun? Hari ini doang. Biasanya nggak mau megang-megang gini nih. Oke deh. Dan ini catnya nggak luntur ya? Enggak. Enggak dong. Ini dipilih warna yang kualitasnya mantap. Udah gitu aja. Kok jadi keluar ininya ya, busanya ya? Busanya kan sabun. Ya kan sabun. Tapi it's okay, nggak ngefek. Nah, setelah kayak begini nanti baru ke penjemuran. Setelah semua gulungan benang tadi diwarnain, berarti tinggal dijemur doang kan? Tapi biar cepat kering, nggak kelamaan di bawah terik matahari, dimasukin terlebih dahulu ke dalam mesin spinner atau pengering, kurang lebih 1 menitan lah. Kayak pakai mesin cuci gitu loh. Dikeringin dulu, baru dijemur, biar keringnya itu cepat. Oke, ini setelah melalui proses pengeringan ya di spinner kurang lebih 1 menit, 1 menit sampai jadi kayak begini. Ya biasa lah kalau udah dikeringin pakai mesin cuci itu seperti apa sih kayak begini ya. Ini baru dijemur, jadi nggak terlalu yang perlu waktu lama banget. Kalau sudah di spinner kayak begini kan tinggal diiniin aja ya. Tapi tetap harus kering banget ya? Ah, belum kering banget. Nggak, artinya ketika dijemur tuh hasilnya harus kering banget atau gimana? Harus kering? Harus kering. Oh. Soalnya kan nanti kalau nggak kering susah untuk ditenun. Ditenun. Ini berarti tergantung banget sama sinar matahari Betul dong. sekali. Makanya kalau pas musim kemarau ya sebanyak mungkin kita mewarnai. Sebanyak mungkin kalau jadi ngejar season atau ngejar ini ya cuaca ya. Soalnya ini ketika walaupun udah di spinner atau sudah dikeringin pakai mesin cuci, ini kan masih ames. Masih amas. Masih ames kan, masih setengah basah kayak begitu. Sementara ketika harus masuk ke tahapan penenunan itu harus kering banget. Ya udah kita jemur ya. Oke. Saya bantu jemurnya. Jemurnya gimana sih? Pakai teknik kayak gini di belakang gini. Jemur nggak cuma sekadar jemur aja, pemirsa, harus pakai teknik. Seperti ini. Ya ini banyak nih bambu-bambu. Oh, dimasukin gitu ya? Oh iya, terus dilepas. Nah, baru digeser. Geser. Seperti ini ditata. Kalau lihat yang sana kayak tertata banget. Nah seperti ini berarti dilepas lagi talinya. Kita jembreng lagi. Ini kita jembreng lagi bener-bener supaya nanti keringnya merata ya. Jangan yang cuma bagian atas doang sama yang luar yang kering, dalamnya bawahnya masih basah. Tapi susah. Gini aja aku nggak bisa ya Allah. Nggak terbiasa. Biasa aja Mbak kalau udah. Oke. Mas Andre walaupun dibantu banyak karyawannya ada berapa sih? Berarti semua ada 7 orang. Ada 7 orang yang ada di Peranggo sini ya? Iya. Yang ada di Peranggo sini ada 7 orang. Tapi sekali lagi dulu ketika masih mengawali usaha ini kan pasti masih sendiri dong. Jadi masih di-handle sendiri. Semua sendiri, Semua mewarnai, nenun, jahit. Nenun. Sendiri? Ya. Bisa nenun juga? Bisa Masa semuanya. sih buktiin dong nanti pengen lihat Mas Andre nenun ya. Pastikan ya. Nah, ini kayak begini. Dan ini harus bener-bener kering. Mas ini kok kayak masih... Iya, itu Gitu kan? biasanya dari ini. Ini kan enggak. Kalau lihat ini sebesar kayak rapi banget. Iya. Ini kurang pas kali ya. Kurang pas. Ini harus di... Nah, ini nanti. Karena ini nggak sekedar jemur aja pemirsa, balik lagi harus rata keringnya ya. Dan warnanya juga nggak boleh Blonteng. lonteng. Pernah nggak kejadian di waktu dicelup rata, terus ketika habis dijemur jadi warna blonteng gitu mas? Itu pernah. Kenapa itu karena? Biasanya karena peracikan obatnya salah dari awalnya. Kadang kan lupa. Oh. Jadi kalau ngeracik obatnya betul, insya Allah benar. Insya Allah betul. Ya. Dan kalau di sini yang bagian ngeracik itu semuanya Mas Andre atau sudah ada karyawan yang dipercaya untuk ngeracik? Kalau sekarang sudah ada, kalau dulu saya sendiri. Sekarang udah enak ya, Iya. tinggal menikmati hasil aja ya. Oke, kita tunggu selama kurang lebih bisa harian lah. 4 jam. Oh 4 jam sampai benar-benar kering ya? Iya. Kirain seharian. Apalagi hari ini panas banget, cuacanya juga mendukung. Jadi kita tunggu selama kurang lebih 4 jam sampai benar-benar kering. Setelah kering nanti diambil, nanti masuk ke Tenun. tenun. Kita ke dalam, ke tenun. Oke, Yuk. mari. Kalau bahannya itu berarti dari selain
perca pinggiran tadi itu butuh benang lusi ya, benang lusi seperti ini. Nah, ini benang, terus obat pewarna, terus limbah dari buat list itu, limbah kain mori. Ya pemirsa, sebelum kita masuk ke tahap penenunan, kita siapin dulu benang lusinya ya. Untuk teknik tenun yang bakal digunakan kan teknik tenun tapestri tuh. Strukturnya itu terdiri dari tenunan benang lusi dan juga pakan ya. Pakan di sini adalah gulungan limbah kain yang dibuat menjadi barang atau benda tertentu. Dalam hal ini adalah keset. Nah, benang lusinya adalah jalinan benang-benang yang menghadap ke arah vertikal yang nanti bakal jadi rumbai di finishing. Itu disiapin dulu. Kita bongkar gulungan benang yang udah diwarna dan udah dijemur kering untuk kita jadikan sebagai benang pakan yang kita masukkan ke dalam skoci yang mengarah horizontal dan menjadi bagian dari benang yang membentuk bidang gambar atau paduan warna. Pelan-pelan kita tenun sesuai dengan ukuran yang sudah kita tentukan. Oke pemirsa, inilah kenapa keset bikinannya Mas Andre namanya keset tenun ya. Karena harus melewati proses penenunan gitu. Jadi aku agak nyelip-nyelip ke sini nih. Sangat manual sekali. Sangat manual sekali, pakai alat tenun bukan mesin atau ATBM ya. Dan bagaimana untuk proses penenunan ini, karena saya nggak ngerti secara teknis, istilah-istilahnya nanti dijelasin langsung sama Mas Andre. Ayo Mas Andre jelasin ke pemirsa. Jadi sama nggarap sama jelasin. Sama jelasin. Oh, ya. Berarti ini jadi kan pertama gimana? seperti ini, kita masukkan ke skoci. Ini namanya skoci, Mbak. Oh, itu skoci namanya. Kayak kapal bentuknya. Iya, skoci. Kapal skoci. Dimasukin. Seperti ini. Terus nanti di kakinya diinjak sebelah sini. ada pedal. Di pedal. Ya, ada pedal. Main drum ya. Seperti ini. Nanti kalau ada Masukin. sambungan besar nanti kita potong seperti ini. Oh, masukin skoci lagi, lempar aja skoci ke Lempar dalam. lagi. Terus di Ini kalau ada sambungan kayak gini kita potong, dirapikan. cara ngerapinya gimana? Ini udah. Oh, cuma gitu doang. Oh. Jadi ketika nanti menemukan ada sambungannya dipotong sama Mas Andre, terus dirapiin aja, dipasin, terus di-trap pakai ininya ya. Ini namanya apa ya? Goyangan. Goyangan. Kan bergoyang-goyang. Istilahnya ada skoci, ada goyangan juga. Jangan lupa kakinya main di pedal. Ini kakinya. Nah gitu. Datang langsung bisa, lewat online, lewat WhatsApp bisa. Kalau datang langsung, alamat kita di Jalan Pelita 5, nomor 44 Kertoharjo, Pekalongan Selatan. Nomor WA 0857 4194 9955. Kalau ini bisa custom nggak sih dikasih tulisan kayak begitu, Mas? Kalau itu kelemahannya nggak bisa Oh, custom nggak bisa. tulisan, cuma Jadi warna. Oke, kalau custom warna masih bisa. Mau warna Diladenin apa aja. sama Mas Andre mau warna apa aja boleh. Biar nggak kelihatan kotor, warna hitam aja mesennya gitu ya. Tapi kalau untuk warna memang sementara ini Mas Andre belum ada apa namanya penunjang, alat penunjangnya. Tapi masih dipikirkan. Rencana ke depan mungkin ada tulisan-tulisannya gitu. Ya. Jadi setelah ini kita potong jadi dua. Ini berarti jadinya ya? Iya. Ini jadinya nih pemirsa nih yang udah ditenun sama Mas Andre. Udah seperti ini 60 kali 40 dan nanti akan melewati proses pemotongan, Terus dijahit. dijahit dan dirumbai. Kita ke mana lagi nih? Ini ke depan. Ke depan lagi? Oke, yaudah ya kita ke depan yuk. Ayo. Selesai menenun, kita potong jadi dua hasil tenunan tersebut sesuai dengan ukuran standar. Terus kita rapikan dengan jahitan di masing-masing sisi lebar dengan menggunakan potongan kain perca yang sebelumnya udah diwarna sesuai dengan yang diinginkan. Dan sentuhan akhir, ikat tali-tali rumbai di kedua sisi panjang keset tenun ini supaya hasilnya menjadi rapi. Nah ini kan kalau sudah dari tenunan kan panjang kayak gini, Mbak. Ya, ini 60-40 ya? 120 cm. Oh, 120. Nah, ini ke sana 40 cm. Oh, ini 120 ya pemirsa Ya. panjangnya, terus lebarnya 40 cm. 40 cm. Nah, nanti Dipotong jadi dua. Ini motongnya kayak gini. Tapi kalau misalnya ada yang pesen panjang segitu nggak apa-apa Oh, dong? nggak apa-apa. Oh iya, jadi Malah kan sering. kadang ada rumah gede ya, pintu masuknya gede, Ada jadi yang malah 120 kali Oh, ada? 60. Ada? Oke Makanya deh. itu. Kalau yang bikin yang biasa standar berarti 120 60 kali 40. 60 kali 40. Ya, Oke, itu 60 ya, ukuran karena standar. 120 dibagi 2.
Nah ini kayak begini nih, dipotong jadi 2, dipotong aja. Dirapiin aja, biar Dirapiin, kan nggak susah. biar ya. Nah, ini kayak Oh jadi pinggirnya tetap dirapiin Iya, pemirsa? dirapiin, nanti buangannya ini kan bisa buat isi bantal, asli boneka. Oh iya? Iya. Ya ampun, nggak ada yang terbuang percuma bener-bener di Buang. tangannya Mas Andre ya. Nah, kita Dipotong aja. dua kayak gini. Pakai- Ini motongnya satu-satu gitu Mas? Iya. Oh kirain jadiin satu terus pakai ada alat pemotongnya gitu nggak ya? Iya, kadang kayak gitu. Kadang ada. kayak gitu kalau memang ngejer ya, ngejer setoran ya. Nah udah, kayak begini aja. Jadi potong aja pakai gunting biasa. Cuma kan masih kacau ya, Iya. pinggirnya masih belum rapi. Tapi nanti dilis dan sama Dilis dirumbai. dan dirumbai. Ya. Ini ngelisnya pakai perca kayak Perca, begini. ya. Contohnya ini yang udah dilis nih, Mas kasih lihat. Ini kan nanti dilis kayak gini. Nah, lisnya itu juga pakai kain perca. Nanti kita cuci pakai sabun. Habis bersih nanti diwarna. Diwarna sesuai. dengan Kira-kira mau ambil warna apanya gitu ya. Iya. Nah setelah itu baru nih dirombai. benang yang masih kacau kayak begini dirumbai. Biar rapi. Biar rapi. Sama Yang rumbainya kan kayak ini kan bagus ya rumbainya udah. Ini kan masih kacau nih. Untuk rumbainya sendiri biasanya dihitungin apa gimana sih? Di jarak-jarak gitu nggak sih? Apa itu apa namanya ya? Ya Udah apal aja ya. Udah apal aja. Udah bisa ngira-ngira gitu. Jadi untuk Feeling. ukurannya, feelingnya udah dapat. Untuk biasanya yang ngerumbai sama yang jahit apakah di sini atau di mana disebar juga? disebar di tetangga-tetangga sama ibu-ibu rumah tangga sambil ngomong anak sambil ngerumbai gitu. Oh, jadi memanfaatkan SDM-SDM yang ada di sekitar ya, luar biasa. Tepuk tangan dong buat Mas Andre. Iya, Mas Andre, ya Allah terima kasih banyak ya. Ya, sama-sama. Udah ngajarin kita tim pojok terampil, pemirsa juga pastinya yang pengen mungkin di rumah mereka ada waktu luang, ada bahan-bahannya. Misalnya di rumahnya nggak ada bahan kayak begini, bisa nggak sih pakai bahan lain untuk Bisa bikin sih keset? sebenarnya apapun bisa dijadikan bahan asalkan kreatif. Pokoknya kan kalau karena kita tinggal di lingkungan Pekalongan ya, khususnya Pekalongan kan kota batik, jadi Yes. pasti banyak limbah-limbah dari kain batik. Iya. Begitu juga kalau Pekalongan kan kota tenun, otomatis akan ada limbah tenun. Tenun. Kalau misalkan teman-teman yang tinggal di misalkan kota-kota yang menghasilkan kayak lemari kayu kan berarti ada limbah kayu. Kan. Oke, Di jadi situ. pokoknya inti jalan aja, Ya, inovasi, kreatif aja seperti Mas Andre. Sekali lagi terima kasih Oke, banyak. sama-sama. Kita ketemu lagi minggu depan, saya Ya Ahmad, Mas Andre, bye-bye.